Aku rela menghabiskan hampir seluruh tabunganku untuk membeli 10 kilogram kepiting premium demi keluarga mertuaku saat Lebaran. Aku ingin membuat mereka senang. Aku ingin dianggap bagian dari keluarga. Tapi saat kotak kepiting itu kubuka, ibu mertuaku malah tertawa sinis. Cuma segini ukurannya. Adik iparku ikut menyindir. Katanya mahal, kok kecil-kecil begini. Semua orang ikut menertawakan hadiah yang kubawa. Tidak ada satupun yang mengucapkan terima kasih. Sampai akhirnya aku tersenyum. Lalu menutup kembali kotak kepiting itu. Dan membawanya masuk ke mobil. Saat itulah wajah mereka berubah. Karena mereka tidak menyangka aku akan benar-benar membawa pulang semuanya. Dan kepanikan mereka ternyata bukan karena kepiting itu. Melainkan karena sebuah rahasia yang baru akan terbongkar beberapa jam kemudian. Assalamualaikum sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tulis dulu asal kota kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, kalau hadiah yang kita bawa dihina di depan banyak orang, apa kalian akan tetap diam atau langsung pulang? Aku menghabiskan tabunganku demi membahagiakan mertuaku. Namaku Ayu Lestari. Kalau ada satu hal yang paling kuinginkan sejak menikah dengan Raka, itu bukan rumah mewah, bukan mobil baru. Bukan perhiasan mahal. Yang paling kuinginkan hanyalah satu. Diterima oleh keluarga suamiku. Sesederhana itu. Karena sejak awal pernikahan kami, aku selalu merasa menjadi orang luar. Bu Sulastri, ibu mertuaku, memang tidak pernah terang-terangan mengusirku. Tapi aku bisa merasakannya. Dari cara beliau memandangku. Dari cara beliau membandingkanku dengan menantu orang lain. Dari cara beliau memuji perempuan lain di depan wajahku. Seolah aku selalu kurang. Selalu tidak cukup. Selalu kalah. Padahal aku sudah berusaha. Sangat berusaha. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku berusaha menjadi menantu yang sopan. Aku berusaha menghormati semua anggota keluarga mereka. Namun entah kenapa, semua itu tidak pernah cukup. Dan Lebaran tahun ini, aku kembali mencoba. Aku ingin membuat mereka bahagia. Aku ingin datang membawa sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang membuat mereka merasa dihargai. Sesuatu yang menunjukkan bahwa aku benar-benar menganggap mereka keluarga. Karena itulah 3 minggu sebelum Lebaran, aku mulai menabung lebih keras. Aku mengurangi jajan. Aku menolak membeli baju baru. Aku bahkan mengambil beberapa pekerjaan tambahan secara online. Semua demi satu tujuan. Membeli kepiting premium yang selama ini sering diinginkan Bu Sulastri. Aku masih ingat ucapan beliau beberapa bulan sebelumnya. Saat sedang menonton acara kuliner di televisi. Kalau makan kepiting besar seperti itu pasti enak. Katanya waktu itu. Aku belum pernah nyobain. Kalimat itu terus teringat di kepalaku. Dan sejak saat itu, aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya tabunganku cukup. Hari itu aku pergi ke tempat pelelangan hasil laut. Pagi-pagi sekali. Masih gelap. Udara masih dingin. Tapi aku datang dengan semangat. Karena aku ingin mendapatkan kualitas terbaik. Bukan yang biasa. Bukan yang murah. Yang terbaik. Saat melihat deretan kepiting segar di sana, aku langsung teringat wajah Bu Sulastri. Aku membayangkan beliau tersenyum. Aku membayangkan beliau berkata, "Terima kasih Ayu." Mungkin sederhana. Tapi bagiku itu sudah sangat berarti. Akhirnya aku membeli 10 kilogram. 10 kilogram kepiting premium. Jumlah yang sangat besar untuk ukuran keuanganku. Bahkan saat membayar, tanganku sempat gemetar. Karena uang yang keluar hampir menghabiskan seluruh tabunganku.
Namun aku tidak menyesal. Sama sekali tidak. Karena aku percaya, ketulusan pasti akan dihargai. Setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Sore harinya aku pulang, dengan wajah penuh semangat. Begitu masuk rumah, aku langsung menunjukkan foto kepiting itu kepada Raka. "Mas, lihat." Raka melirik sebentar, lalu kembali melihat ponselnya. "Apaan?" "Kepiting buat lebaran nanti." Aku tersenyum lebar. 10 kilo. Untuk keluarga di kampung. Raka mengangguk singkat. "Oh, hanya itu." Oh, tidak ada senyum. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada ucapan terima kasih. Padahal uang itu hasil jerih payahku sendiri. Aku mencoba tetap ceria. "Mudah-mudahan ibu senang ya," kataku. Raka malah menghela napas. Lalu berkata sesuatu yang membuat senyumku perlahan menghilang. "Kamu terlalu berlebihan." Aku terdiam. "Maksud Mas?" Raka meletakkan ponselnya, lalu menatapku. "Orang tuaku nggak bakal peduli." Dadaku terasa aneh, karena kalimat itu keluar begitu saja. Seolah semua usahaku tidak ada artinya. "Masa sih?" Tanyaku pelan. Raka mengangkat bahu. "Kamu belum kenal mereka." Aku langsung diam. Karena sebenarnya, aku mengenal mereka. Dan itulah yang membuatku terus berusaha. Karena aku selalu berharap suatu hari nanti semuanya berubah. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ada perasaan tidak nyaman muncul di hatiku. Perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi aku tetap mengabaikannya. Karena aku tidak ingin berpikir negatif. Aku ingin percaya bahwa lebaran kali ini akan berbeda. Bahwa keluarga suamiku akhirnya akan melihat ketulusanku. Bahwa semua pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Namun aku tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian, saat kotak kepiting itu dibuka di depan keluarga besar, aku akan dipermalukan di depan semua orang. Dan penghinaan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang membuat mereka akhirnya panik. Sangat panik. Saat aku memilih membawa pulang semua kepiting itu. Aku datang dengan hati penuh harapan. Tapi sindiran itu sudah menunggu. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sejak subuh aku sudah bangun. Menyiapkan semua barang yang akan dibawa ke kampung halaman keluarga suamiku. Meski tubuhku lelah, hatiku justru penuh semangat. Karena lebaran selalu menjadi momen spesial bagiku. Momen berkumpul. Momen saling memaafkan. Momen mempererat keluarga. Dan diam-diam, aku berharap tahun ini menjadi titik awal hubungan yang lebih baik dengan keluarga mertuaku. Kepiting yang kubeli beberapa hari lalu sudah tersimpan rapi di dalam kotak pendingin besar. Aku memeriksanya berkali-kali. Takut ada yang rusak. Takut kualitasnya menurun. Karena aku ingin semuanya sempurna. Sangat sempurna. Saat melihat kesibukanku, Raka hanya duduk di sofa sambil bermain ponsel. Seperti biasa. Tidak membantu. Tidak bertanya. Tidak terlihat antusias. Aku mencoba tersenyum. "Mau bantu angkat kotaknya, Mas?" Raka melirik sekilas. Lalu berkata, "Berat banget sih." Aku tertawa kecil. Ya namanya juga 10 kilo. Namun Raka justru menghela napas. Seolah aku sedang merepotkannya. Dan entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Perasaan yang sama seperti beberapa hari lalu. Namun sekali lagi aku mengabaikannya. Karena aku tidak ingin merusak suasana. Perjalanan menuju kampung memakan waktu hampir 5 jam. Sepanjang jalan aku membayangkan berbagai hal. Aku membayangkan Bu Sulastri tersenyum saat melihat hadiah yang kubawa. Aku membayangkan Pak Joko menikmati kepiting itu bersama keluarga. Aku membayangkan suasana hangat saat makan bersama. Dan setiap kali membayangkannya,
Aku ikut tersenyum sendiri. Sampai akhirnya, kami tiba. Rumah keluarga mertuaku sudah ramai. Mobil-mobil memenuhi halaman. Anak-anak berlarian. Suara tawa terdengar dari dalam rumah. Suasana lebaran yang meriah. Aku langsung turun dari mobil sambil membawa beberapa tas. Belum sempat masuk. Vina sudah keluar dari rumah. Adik perempuan Raka. Orang yang paling sering membuatku tidak nyaman. Karena mulutnya sangat tajam. Dan dia tidak pernah berusaha menyembunyikannya. Akhirnya datang juga. Katanya. Aku tersenyum. Iya. Lumayan macet. Vina melirik ke arah kotak pendingin besar di belakang mobil. Lalu mengernyit. Itu apa? Wajahku langsung berbinar. Karena akhirnya ada yang bertanya. Oh ini. Kepiting buat makan keluarga nanti. Vina langsung tertawa kecil. Tawa yang aneh. Bukan tawa senang. Bukan tawa kagum. Tapi tawa mengejek. Serius. Aku mulai merasa tidak nyaman. Iya. 10 kilo. Vina langsung bersiul pelan. Lalu berkata, mudah-mudahan jangan kayak yang kemarin ya. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia tertawa lagi. Kemarin ada tetangga ngaku-ngaku beli kepiting mahal. Pas dibuka. Isinya kecil semua. Beberapa sepupu yang berdiri di dekat sana ikut tertawa. Dadaku langsung terasa tidak enak. Karena aku tahu. Sindiran itu mengarah kepadaku. Meski dia belum melihat isi kotaknya. Aku mencoba tersenyum. Namun hatiku mulai tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Saat masuk ke rumah, Bu Sulastri langsung menyambut Raka. Memeluk anaknya. Mencium keningnya. Bertanya kabarnya. Sangat hangat. Lalu beliau menoleh kepadaku. Dan hanya berkata, oh, tidak ada pelukan. Tidak ada senyum hangat. Tidak ada ucapan terima kasih karena sudah datang jauh-jauh. Hanya satu kata. Oh. Meski begitu, aku tetap mencoba bersikap baik. Karena aku sudah terbiasa. Sangat terbiasa. Beberapa jam kemudian, keluarga semakin ramai. Saudara-saudara mulai berdatangan. Meja makan mulai dipenuhi berbagai hidangan. Dan aku membantu di dapur. Seperti biasanya. Padahal aku baru sampai. Namun tidak ada yang menawarkan istirahat. Tidak ada yang berkata, "Ayu, capek ya?" Tidak ada. Saat sedang membantu memotong sayur, aku mendengar suara Vina dari ruang tamu. Suaranya cukup keras. Sengaja keras. Katanya Mbak Ayu bawa kepiting mahal. Beberapa orang langsung menoleh. Yang benar? Tanya salah satu tante. Iya. Jawab Vina. Katanya premium. Lalu dia tertawa kecil. Semoga aja nggak cuma mahal dicerita. Ruangan langsung dipenuhi tawa. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar merasa dipermalukan. Padahal kotaknya bahkan belum dibuka. Mereka belum melihat apapun. Namun mereka sudah siap mengejek. Sudah siap meremehkan. Sudah siap mencari kesalahan. Aku menunduk. Berusaha menahan air mata. Karena aku tidak ingin membuat keributan. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar belum terjadi. Karena beberapa jam lagi, di depan seluruh keluarga besar, kotak kepiting itu akan dibuka. Dan satu kalimat dari ibu mertuaku akan membuat seluruh ruangan menertawakanku. Kalimat yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Katanya mahal? Kok kecil-kecil begini? Semua orang langsung tertawa. Menjelang sore, rumah Bu Sulastri semakin ramai. Saudara-saudara sudah berkumpul. Anak-anak berlarian di halaman. Para ibu sibuk mengobrol di ruang tamu. Sedangkan para bapak duduk di teras sambil menikmati kopi. Suasana lebaran yang seharusnya hangat. Suasana yang seharusnya membuat siapapun merasa diterima. Namun entah kenapa, sejak aku datang,
Aku justru merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Dan perasaan itu semakin kuat ketika Vina terus membicarakan kepiting yang kubawa. Seolah-olah itu bahan hiburan baru bagi keluarga. Mana sih kepiting mahalnya? Tanya salah satu sepupu sambil tertawa. Iya nih. Sahut yang lain. Kita juga penasaran. Aku mencoba tersenyum. Meski dalam hati mulai merasa tidak nyaman. Karena aku bisa merasakan nada mereka. Bukan penasaran. Melainkan menunggu sesuatu untuk ditertawakan. Dan ternyata firasatku benar. Sekitar pukul 5 sore. Bu Sulastri keluar dari dapur. Lalu berkata cukup keras agar semua orang mendengar. Ayo. Aku langsung menoleh. Iya Bu. Mana kepiting yang kamu bawa? Semua mata langsung tertuju kepadaku. Dadaku mulai berdebar. Namun aku tetap tersenyum. Di mobil, Bu. Ya sudah ambil. Biar kita lihat. Kalimat itu langsung disambut antusias. Beberapa orang bahkan ikut berdiri. Seolah sedang menunggu pertunjukan. Aku berjalan ke mobil. Mengambil kotak pendingin besar. Lalu membawanya masuk ke ruang tengah. Kotak itu cukup berat. Tapi aku tetap membawanya sendiri. Karena Raka, seperti biasa, hanya melihat dari jauh. Tidak membantu. Tidak peduli. Begitu kotak diletakkan di lantai, orang-orang mulai mendekat. Vina paling depan. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Atau mungkin rasa ingin mengejek. Aku membuka tutup kotak perlahan. Dan deretan kepiting segar langsung terlihat. Kepiting-kepiting pilihan. Masih segar. Masih hidup. Yang kubeli dengan susah payah. Yang kubeli menggunakan hampir seluruh tabunganku. Untuk sesaat, ruangan hening. Aku sempat berpikir mereka akan senang. Setidaknya mengucapkan terima kasih. Namun aku salah. Sangat salah. Karena orang pertama yang berbicara adalah Bu Sulastri. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya langsung menusuk hatiku. Cuma segini. Aku membeku. Seketika. Karena itu bukan ucapan yang kuharapkan. Aku mencoba tersenyum. Maksud Ibu. Bu Sulastri mengambil salah satu kepiting. Lalu mengangkatnya. Dan tertawa kecil. Katanya premium. Lo kok kecil begini? Beberapa orang langsung tertawa. Dadaku terasa sesak. Karena aku tahu. Kepiting itu sama sekali tidak kecil. Bahkan ukurannya jauh di atas rata-rata. Namun mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin mencari kekurangan. Dan Vina langsung ikut menambahkan. Nah kan? Aku bilang juga apa? Jangan-jangan mahalnya cuma dicerita. Tawa kembali pecah. Lebih keras kali ini. Lebih menyakitkan. Karena sekarang bukan hanya satu orang. Melainkan hampir seluruh ruangan. Aku berdiri diam. Mencoba menahan air mata. Namun penghinaan itu belum selesai. Salah satu tante ikut berkata. Kalau saya sih mending beli ayam banyak. Daripada kepiting segini. Orang lain langsung mengangguk. Iya benar. Lebih kenyang. Tawa kembali terdengar. Sedangkan aku mulai kehilangan kata-kata. Karena tidak satu pun dari mereka bertanya berapa pengorbanan yang kulakukan. Tidak satu pun bertanya bagaimana aku mendapatkannya. Tidak satu pun mengucapkan terima kasih. Yang mereka lihat hanya satu. Kesempatan untuk meremehkan. Dan yang paling menyakitkan adalah saat aku menoleh ke arah suamiku. Raka, aku berharap. Sedikit saja. Aku berharap dia berkata, sudah, jangan begitu. Atau, Ayu sudah berusaha. Atau apa saja. Apa saja yang menunjukkan bahwa dia menghargai istrinya. Namun yang kulihat membuat hatiku semakin hancur. Karena Raka justru ikut tersenyum. Ikut tertawa kecil. Dan berkata, makanya aku bilang gak usah repot-repot. Ruangan kembali dipenuhi tawa. Sedangkan aku
Merasa dunia runtuh tepat di depan mataku. Karena ternyata, orang yang paling kuharapkan membelaku justru berdiri bersama mereka. Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Kuat-kuat. Karena aku tidak mau menangis di depan mereka. Tidak mau memberi mereka kepuasan itu. Saat itulah Bu Sulastri kembali berbicara. Dengan nada yang lebih menyakitkan. Lebih tajam. Lebih menghina. Ayo. Iya Bu. Kalau memang gak mampu beli yang bagus, gak usah maksain. Seluruh tubuhku langsung membeku. Karena akhirnya, mereka bukan hanya menghina kepiting itu. Mereka menghina aku. Menghina kemampuanku. Menghina ketulusanku. Menghina seluruh pengorbananku. Dan saat itulah, sesuatu mulai berubah dalam diriku. Sesuatu yang selama ini selalu kutahan. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai lelah mengalah. Dan aku belum tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir aku diam. Karena beberapa jam kemudian, aku akan mendengar sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sesuatu yang membuatku akhirnya mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga panik setengah mati. Suamiku ikut menertawakanku di depan keluarganya sendiri. Setelah ucapan Bu Sulastri itu, suasana di ruang tengah masih dipenuhi tawa. Kalau memang gak mampu beli yang bagus, gak usah maksain. Kalimat itu terus berdengung di telingaku. Aku berdiri di sana, di tengah orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Namun tidak ada satupun yang terlihat peduli pada perasaanku. Tidak ada. Mereka tertawa. Mereka mengobrol. Mereka melanjutkan candaan mereka. Seolah penghinaan yang baru saja kulalui adalah sesuatu yang lucu. Sedangkan aku masih berusaha menahan air mata. Kuat-kuat. Karena aku tidak mau menangis di depan mereka. Aku tidak mau terlihat lemah. Namun semakin aku mencoba bertahan, semakin sakit rasanya. Karena bukan hanya Bu Sulastri yang meremehkanku. Bukan hanya Vina. Tapi juga suamiku sendiri. Pria yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Saat itulah salah satu paman bertanya sambil bercanda. Ini benar 10 kilo? Beberapa orang tertawa. Iya. Sahut yang lain. Jangan-jangan timbangannya yang salah. Ruangan kembali riuh. Dan lagi-lagi, Raka ikut tertawa. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku masih berharap. Masih berharap dia berkata sesuatu untuk membelaku. Namun harapan itu hancur. Benar-benar hancur. Saat Raka berkata, maklumlah. Namanya juga Ayu. Orang-orang langsung menoleh. Aku ikut menoleh. Karena aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Dan aku berharap, sangat berharap, bahwa kali ini dia akan menghentikan semuanya. Namun ternyata tidak. Raka malah tersenyum kecil. Lalu berkata, dia memang suka lebay. Tawa kembali pecah. Lebih keras dari sebelumnya. Sedangkan aku merasa seperti ditampar di depan banyak orang. Karena penghinaan itu datang dari suamiku sendiri. Pria yang paling mengenalku. Pria yang tahu betapa keras aku bekerja untuk membeli kepiting itu. Pria yang tahu berapa banyak pengorbanan yang kulakukan. Tapi tetap memilih menertawakanku. Saat itulah aku sadar. Masalahnya bukan kepiting. Masalahnya bukan ukuran. Masalahnya bukan harga. Mereka memang tidak menghargai aku. Dan apapun yang kulakukan, akan selalu salah di mata mereka. Beberapa saat kemudian, kotak kepiting dibawa ke dapur. Aku membantu mengangkatnya. Sendirian. Seperti biasa. Sedangkan yang lain kembali mengobrol di ruang tamu. Saat sedang menyusun kepiting di dapur, aku mendengar suara Vina dari luar. Suaranya cukup keras. Cukup jelas untuk kudengar. Coba aja yang bawa itu menantu Tante Ratna. Tiap datang pasti bawa sesuatu yang benar-benar berkelas. Beberapa orang langsung mengangguk. Iya.
Yang itu memang beda. Dapat menantu kaya. Aku menunduk, berusaha fokus pada pekerjaanku. Namun kalimat berikutnya membuat tanganku berhenti bergerak. Karena Bu Sulastri berkata, kalau soal menantu, aku memang kurang beruntung. Dunia serasa berhenti. Karena aku tahu persis siapa yang sedang dibicarakan. Aku, menantunya. Perempuan yang selama ini berusaha menyenangkan hatinya. Dan ternyata, di matanya aku hanyalah kesialan. Air mataku akhirnya jatuh. Tidak deras. Tidak histeris. Hanya satu tetes. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Karena terkadang, rasa sakit yang paling besar justru datang dalam diam. Malam pun tiba. Keluarga besar mulai makan bersama. Meja panjang penuh makanan. Semua orang duduk bersama. Tertawa. Bercerita. Saling bercanda. Namun aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Saat itulah salah satu sepupu bertanya, kepitingnya kapan dimasak? Vina langsung tertawa. Tunggu aja. Semoga masih ada isinya. Tawa kembali terdengar. Dan lagi-lagi, tidak ada yang menghentikannya. Bahkan Raka. Dia hanya diam. Diam yang terasa lebih menyakitkan daripada hinaan. Karena diamnya berarti setuju. Diamnya berarti membiarkan. Diamnya berarti aku menghadapi semuanya sendirian. Setelah makan malam selesai, aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku membiarkan diriku menangis. Tangisku pecah. Bukan karena kepiting, bukan karena sindiran, melainkan karena aku merasa tidak punya siapa-siapa di rumah itu. Tidak ada yang membelaku, tidak ada yang menghargai ketulusanku, tidak ada yang melihat pengorbananku. Dan saat itulah, di luar kamar, aku mendengar suara beberapa orang sedang mengobrol. Awalnya aku tidak memperhatikan, namun ketika mendengar namaku disebut, aku langsung terdiam, lalu perlahan mendekat ke pintu. Dan apa yang kudengar malam itu, membuat seluruh tubuhku dingin. Karena ternyata, selama ini mereka membicarakanku di belakang. Dan kata-kata yang keluar dari mulut mereka jauh lebih kejam daripada semua penghinaan yang terjadi hari ini. Aku mendengar mereka menyebutku menantu pelit. Malam itu, tangisku belum benar-benar berhenti. Aku masih duduk di tepi ranjang. Sendirian. Di luar kamar, suara obrolan keluarga masih terdengar. Mereka tertawa. Mereka bercanda. Mereka menikmati suasana lebaran. Sedangkan aku, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga diriku yang sudah diinjak sepanjang hari. Aku mengusap air mata, lalu berdiri untuk mengambil minum. Namun saat mendekati pintu kamar, aku mendengar namaku disebut. Langkahku langsung terhenti. Refleks. Karena nada suara mereka terdengar berbeda. Lebih pelan. Lebih serius. Dan entah kenapa, hatiku langsung tidak enak. Ayu itu sebenarnya pelit. Suara itu milik Vina. Jantungku langsung berdetak keras. Karena aku tidak menyangka. Setelah semua yang sudah kubawa, setelah semua yang sudah kulakukan, aku masih dianggap pelit. Di luar sana beberapa orang langsung tertawa kecil. Lalu Bu Sulastri ikut berbicara. Iya. Aku juga sering mikir begitu. Dadaku langsung sesak. Karena ternyata, bukan hanya Vina yang berpikir seperti itu. Mertuaku sendiri juga. Aku berdiri membeku di balik pintu. Tidak sanggup bergerak. Tidak sanggup pergi. Karena ada bagian dalam diriku yang ingin tahu. Seberapa buruk sebenarnya penilaian mereka terhadapku. Dan ternyata, jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Kalau memang mampu. Lanjut Bu Sulastri. Harusnya dia bawa yang lebih bagus. Beberapa orang langsung mengangguk. Iya juga. Sahut salah satu tante. 10 kilo sih banyak.
Tapi ya begitu. Tampilannya nggak meyakinkan. Tawa kecil kembali terdengar. Aku memejamkan mata. Karena aku mulai sadar. Mereka tidak pernah melihat niat baik. Mereka hanya melihat apa yang kurang. Apa yang tidak sempurna. Apa yang bisa mereka kritik. Dan yang paling menyakitkan, aku mendengar suara suamiku. Suara Raka. Pria yang seharusnya membelaku. Pria yang seharusnya berdiri di sampingku. Ayu memang kadang aneh. Katanya santai. Seolah sedang membahas orang lain. Bukan istrinya sendiri. Dari dulu suka merasa sudah berkorban banyak. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu benar-benar menusuk. Sangat menusuk. Selama ini aku tidak pernah menghitung pengorbananku. Tidak pernah. Aku membantu saat dia belum mapan. Aku mendukung saat bisnisnya sepi. Aku menemaninya saat banyak orang meninggalkannya. Dan sekarang, semua itu dianggap tidak berarti. Salah satu paman lalu bertanya, "Kalau menurutmu gimana, Rak? Kamu bahagia nggak sih sama Ayu?" Ruangan mendadak hening. Jantungku langsung berdebar sangat keras. Karena aku ingin mendengar jawabannya. Sangat ingin. Aku berharap, meski sedikit. Aku berharap dia berkata bahwa dia mencintaiku. Bahwa dia menghargai aku. Bahwa dia beruntung memiliki aku. Namun jawaban yang keluar membuat air mataku langsung jatuh. Raka menghela napas panjang. Lalu berkata, "Entahlah." Hanya satu kata. Tapi rasanya seperti ribuan pisau menancap bersamaan. Karena itu bukan jawaban seorang suami yang mencintai istrinya. Itu jawaban seseorang yang mulai menyesal. Seseorang yang mulai meragukan pilihannya. Dan aku bisa merasakan itu. Sangat jelas. Bu Sulastri langsung menyahut. Dulu ibu sebenarnya sudah bilang. Ada perempuan lain yang lebih cocok. Beberapa orang mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu yang belum pernah ku ketahui. Ternyata sejak awal, mereka tidak pernah menginginkan aku menjadi bagian keluarga ini. Tidak pernah. Aku hanya orang yang terlanjur dinikahi Raka. Tidak lebih. Tanganku mulai gemetar. Karena rasa sakit itu sudah terlalu banyak. Terlalu bertumpuk. Terlalu lama ku pendam. Namun obrolan mereka belum selesai. Karena beberapa menit kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Salah satu tante berkata, "Ngomong-ngomong, kepiting itu mahal nggak sih?" Vina langsung tertawa. "Mahal apanya? Paling cuma biar kelihatan niat." Lalu Bu Sulastri berkata, "Kalau memang mahal, kenapa ukurannya begitu?" Mereka kembali tertawa. Dan saat itulah, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sedih. Aku mulai marah. Sangat marah. Bukan karena kepitingnya. Bukan karena uangnya. Melainkan karena ketulusanku terus-menerus diinjak. Dan semakin lama aku mendengarkan, semakin jelas satu hal. Aku tidak akan pernah cukup bagi mereka. Apapun yang kulakukan, sebesar apapun pengorbananku, aku akan tetap salah. Aku akan tetap diremehkan. Aku akan tetap dianggap tidak berharga. Malam itu aku kembali ke ranjang. Namun aku tidak menangis lagi. Tidak. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Bagaimana jika aku berhenti berusaha menyenangkan mereka? Bagaimana jika aku berhenti mengalah? Bagaimana jika aku mulai menghargai diriku sendiri? Dan aku belum tahu bahwa keesokan harinya, saat makan siang keluarga berlangsung, penghinaan yang lebih besar akan terjadi. Penghinaan yang akhirnya membuatku mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Aku menangis sendirian saat mereka menikmati penghinaanku. Pagi setelah malam itu, aku bangun dengan mata bengkak. Tidurku hampir tidak ada.
Sepanjang malam aku terus memikirkan semua yang kudengar. Menantu pelit. Kurang beruntung dapat Ayu. Entahlah. Kalimat-kalimat itu masih berputar di kepalaku. Terutama jawaban Raka. Suamiku sendiri. Pria yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Pria yang seharusnya membelaku. Namun justru menjadi bagian dari orang-orang yang melukaiku. Aku menatap wajahku di cermin. Lalu tersenyum pahit. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa lelah. Sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Lelah terus berusaha diterima. Lelah terus mengalah. Lelah terus berharap kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Meski begitu, aku tetap keluar kamar. Karena hari itu masih suasana lebaran. Rumah kembali ramai. Bahkan lebih ramai daripada kemarin. Saudara yang datang semakin banyak. Mobil memenuhi halaman. Suara tawa terdengar dari mana-mana. Dan seperti biasa, aku langsung membantu di dapur. Membantu menyiapkan makan siang. Membantu mencuci piring. Membantu memotong bahan masakan. Padahal aku tamu. Namun tidak ada yang memperlakukanku seperti tamu. Saat aku sedang mengiris bawang, Bu Sulastri masuk ke dapur. Beliau melihatku sekilas. Lalu berkata, "Ayu." "Iya, Bu. Nanti kalau kepitingnya dimasak, jangan terlalu banyak bumbu." Aku mengangguk. "Baik, Bu." Namun kalimat berikutnya membuat tanganku berhenti bergerak. Sayang kalau bumbunya lebih mahal daripada kepitingnya. Beliau tertawa sendiri. Dan beberapa ibu yang ada di dapur ikut tertawa. Dadaku langsung sesak. Karena ternyata, bahkan setelah 1 hari berlalu, mereka masih menjadikan kepiting itu bahan ejekan. Masih, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hanya diam. Karena aku tahu, kalau aku menjawab, aku yang akan dianggap tidak sopan. Siang harinya, makan bersama dimulai. Semua orang duduk mengelilingi meja panjang. Makanan tersaji di mana-mana. Dan akhirnya kepiting yang kubawa ikut dihidangkan. Aku memperhatikan dari jauh. Berharap setidaknya setelah mereka mencicipi, mereka akan berubah pikiran. Namun ternyata aku kembali salah. Sangat salah. Baru beberapa menit makan berlangsung, Vina sudah mulai berbicara. Kalau dipikir-pikir, katanya sambil tertawa, "Aku masih heran sama kepiting kemarin." Beberapa orang langsung ikut tertawa. Dadaku langsung menegang. Karena aku tahu pembicaraan itu akan mengarah kemana. Dan benar saja. Salah satu sepupu berkata, "Iya juga. Heboh banget soalnya." Tawa kembali terdengar. Sedangkan aku mulai kehilangan selera makan. Saat itulah Bu Sulastri mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. "Kalian jangan terlalu berharap. Namanya juga Ayu. Lagian dari dulu dia memang begitu." Aku langsung menoleh. Karena aku tidak mengerti. "Apa maksud Ibu?" Tanyaku pelan. Ruangan mendadak hening. Namun hanya sesaat. Karena Bu Sulastri justru menjawab tanpa rasa bersalah. Dikit-dikit mau terlihat baik. Tapi hasilnya ya begitu. Tawa kembali pecah. Dan kali ini, air mataku hampir jatuh di depan semua orang. Karena penghinaan itu tidak lagi tentang kepiting. Tidak lagi tentang hadiah. Sudah menjadi penghinaan terhadap diriku sebagai manusia. Dan yang paling menyakitkan, Raka kembali diam. Dia duduk tepat di sampingku. Mendengar semuanya, melihat semuanya. Tapi tidak mengatakan satu kata pun. Tidak satu kata. Saat itulah aku perlahan berdiri. Semua orang menoleh. "Ayu mau kemana?" Tanya salah satu tante. Aku memaksa tersenyum. "Ke kamar sebentar." Lalu aku berjalan pergi. Cepat. Karena kalau terlambat sedikit saja, aku pasti menangis di depan mereka. Begitu pintu kamar tertutup,
Aku akhirnya tidak kuat lagi. Tangisku pecah. Benar-benar pecah. Aku duduk di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Karena aku tidak mengerti. Apa salahku sebenarnya? Aku datang membawa niat baik. Aku datang membawa hadiah. Aku datang dengan hormat. Tapi kenapa yang kudapat hanya penghinaan? Kenapa ketulusan selalu dianggap remeh? Dan kenapa suamiku membiarkan semuanya terjadi? Saat itulah ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari seseorang yang tidak kusangka. Ayahku. Pak Hadi. Pesannya singkat. Namun membuatku terdiam. Ayu, ayah dengar sesuatu yang tidak beres. Kamu baik-baik saja. Air mataku langsung mengalir lebih deras. Karena bahkan dari jauh, ayahku bisa merasakan kesedihanku. Sedangkan orang-orang yang duduk satu rumah denganku, tidak peduli sama sekali. Dan aku belum tahu, bahwa sore itu aku akan menemukan fakta yang jauh lebih menyakitkan. Fakta yang membuktikan bahwa keluarga mertuaku selama ini hanya menghargai satu hal. Uang. Bukan ketulusan. Bukan pengorbanan. Dan bukan keluarga. Akhirnya aku tahu, di mata mereka aku hanya dinilai dari uang. Setelah membaca pesan dari ayah, aku kembali menangis. Bukan karena lemah. Bukan karena ingin dikasihani. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Ayu, ayah dengar sesuatu yang tidak beres. Kamu baik-baik saja. Kalimat sederhana itu membuat dadaku sesak. Karena orang yang berada ratusan kilometer jauhnya justru lebih peka daripada orang-orang yang berada satu rumah denganku. Aku menghapus air mata. Lalu membalas singkat. Ayu baik. Yah? Padahal aku sedang tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik. Namun aku tidak ingin membuat ayah khawatir. Tidak saat itu. Sore harinya, aku memutuskan keluar kamar. Aku tidak ingin terus menangis. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Jadi aku merapikan wajah, mengatur napas, lalu berjalan keluar. Saat melewati ruang tamu, aku melihat beberapa tamu baru datang. Mereka membawa berbagai bingkisan lebaran. Ada kue, ada buah, ada hampers mahal. Dan yang langsung menarik perhatian semua orang adalah sebuah parsel besar berisi minuman impor. Begitu parsel itu masuk, suasana langsung berubah. Bu Sulastri yang tadi terlihat biasa saja, tiba-tiba tersenyum lebar. Wah, bagus sekali ini. Katanya penuh semangat. Vina juga langsung mendekat. Ini mahal loh Bu. Merek luar negeri. Mereka terlihat begitu antusias, begitu kagum, begitu menghargai pemberi hadiah itu. Dan saat itulah, aku mulai memahami sesuatu. Sesuatu yang selama ini sebenarnya sudah ada di depan mataku. Mereka tidak menghargai ketulusan. Mereka menghargai nilai barang. Semakin mahal hadiahnya, semakin tinggi penghargaan yang diberikan. Semakin mewah tampilannya, semakin besar rasa hormat yang diterima. Dan aku hanya orang yang dianggap tidak membawa keuntungan. Karena mereka tidak pernah benar-benar melihat apa yang kuberikan. Mereka hanya melihat apa yang menurut mereka kurang. Saat itulah aku mendengar percakapan yang membuat semuanya semakin jelas. Bu Sulastri sedang berbicara dengan salah satu saudaranya. Enak ya kalau punya menantu seperti Bu Ratna, katanya. Aku langsung terdiam. Karena nama itu tidak asing. Bu Ratna adalah tetangga mereka. Menantunya dikenal kaya. Sangat kaya. Saudaranya langsung mengangguk. Iya. Tiap datang pasti bawa hadiah mahal. Bu Sulastri tersenyum. Itu baru menantu yang membanggakan. Dadaku langsung sesak. Karena kalimat itu seperti tamparan. Menantu yang membanggakan. Berarti selama ini, aku tidak pernah dianggap membanggakan. Tidak pernah.
Dan ucapan berikutnya membuat semuanya semakin jelas. Kalau Ayu. Bu Sulastri tertawa kecil. Ya sudahlah. Beberapa orang ikut tertawa. Aku berdiri mematung. Karena dua kata itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan panjang. Ya sudahlah. Seolah aku tidak penting. Seolah aku tidak berarti. Seolah keberadaanku hanya pelengkap. Saat itulah Pak Joko masuk ke ruang tamu. Ayah mertuaku. Beliau sebenarnya orang yang lebih tenang dibanding Bu Sulastri. Jarang ikut menghina. Namun juga jarang membelaku. Beliau melihat parsel besar tadi. Lalu berkata, "Bagus ya hadiahnya." Bu Sulastri langsung tersenyum. Iya. Orang kaya memang beda. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Karena akhirnya semuanya jelas. Sangat jelas. Bukan kepiting yang mereka hina. Bukan ukurannya. Bukan kualitasnya. Mereka menghina karena mengira aku tidak punya status. Mengira aku bukan siapa-siapa. Mengira aku tidak cukup kaya untuk dihormati. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berhenti sedih. Karena rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak bisa memaksa seseorang menghargai ketulusan. Terutama orang yang hanya melihat uang. Menjelang malam, aku keluar ke halaman belakang untuk mencari udara segar. Dan di sanalah aku melihat sesuatu. Kotak pendingin berisi kepiting yang kubawa. Masih berada di sudut dapur. Masih utuh. Belum disentuh. Belum dimasak. Padahal sejak kemarin mereka begitu sibuk mengomentarinya. Aku langsung terdiam. Karena tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalaku. Pikiran yang belum pernah terpikir sebelumnya. Kalau mereka begitu meremehkan hadiah ini, kenapa harus kubiarkan tetap di sini? Kalau mereka menganggapnya tidak berharga, kenapa harus kuberikan? Aku menatap kotak itu lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan sebuah keputusan yang akan membuat seluruh rumah gempar. Keputusan yang akan mengubah suasana lebaran itu dalam hitungan menit. Karena malam itu, aku akhirnya berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Dan mulai berpikir untuk menghargai diriku sendiri. Namun aku belum tahu, bahwa saat keputusan itu benar-benar kulakukan, Bu Sulastri akan menjadi orang pertama yang panik. Sangat panik. Karena ternyata ada sesuatu tentang kepiting itu yang tidak pernah mereka ketahui. Saat aku membawa kembali kepiting itu, seluruh rumah langsung panik. Malam itu, aku berdiri sendirian di dapur belakang, menatap kotak pendingin besar yang berisi 10 kilogram kepiting. Kepiting yang kubeli dengan penuh semangat. Kepiting yang kubeli menggunakan hampir seluruh tabunganku. Kepiting yang kubawa dengan hati penuh harapan. Dan kepiting yang sejak kemarin hanya dijadikan bahan ejekan. Aku menatap kotak itu lama. Sangat lama. Lalu perlahan tersenyum pahit. Karena untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku harus terus memaksa memberi kepada orang yang tidak menghargai pemberian itu? Kenapa? Jika mereka menganggap kepiting ini kecil. Jika mereka menganggap kepiting ini murahan, jika mereka menganggap kepiting ini tidak layak, bukankah lebih baik aku membawanya pulang? Jantungku mulai berdetak lebih cepat, karena aku tahu, kalau aku melakukan ini, akan ada keributan, akan ada yang marah, akan ada yang tidak terima. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak peduli, benar-benar tidak peduli. Aku membuka tutup kotak, memastikan semuanya masih lengkap, masih segar, masih utuh. Lalu perlahan mendorong kotak itu menuju pintu belakang. Saat itulah seseorang melihatku. Vina. Dia baru keluar dari dapur. Dan langsung mengernyit. Mbak. Aku menoleh. Iya. Mau ngapain? Aku menjawab tenang. Mau masukin lagi ke mobil. Vina langsung tertawa. Mengira aku bercanda. Namun ketika melihat ekspresiku,
Tawanya perlahan hilang. Tunggu. Maksudnya apa? Aku kembali mendorong kotak itu. Lah, katanya kepitingnya jelek. Katanya kecil. Katanya nggak layak. Ya sudah. Aku bawa pulang. Wajah Vina langsung berubah. Benar-benar berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku melihat kepanikan di matanya. Tunggu dulu. Aku tidak menjawab. Tetap berjalan menuju halaman. Vina langsung berlari masuk ke rumah. Dan dalam hitungan detik, suasana berubah. Sangat cepat. Bu! Teriaknya. Mbak Ayu mau bawa pulang kepitingnya. Rumah yang tadi ramai oleh obrolan langsung hening. Benar-benar hening. Lalu terdengar suara kursi bergeser. Suara langkah kaki. Suara orang-orang keluar bersamaan. Dan beberapa detik kemudian, halaman rumah dipenuhi orang. Bu Sulastri berada paling depan. Wajahnya tegang. Ayu. Aku menoleh. Iya, Bu. Mau dibawa kemana? Aku tersenyum tipis. Pulang. Bu Sulastri langsung membeku. Pulang. Iya. Lo kenapa? Aku hampir tertawa. Karena pertanyaan itu terdengar sangat lucu. Sangat lucu. Setelah semua penghinaan yang mereka lakukan. Setelah semua ejekan yang mereka lontarkan. Sekarang mereka bertanya kenapa. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan. Kan ibu bilang kecil. Ibu bilang nggak bagus. Ibu bilang sayang kalau bumbunya lebih mahal. Jadi nggak usah dimasak. Aku bawa pulang saja. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang tertawa lagi. Tidak ada. Karena akhirnya mereka sadar. Aku tidak bercanda. Sama sekali tidak bercanda. Saat itulah Bu Sulastri mulai panik. Ayu. Jangan begitu. Aku menatapnya. Tenang. Sangat tenang. Namun di dalam hati, aku masih terluka. Sangat terluka. Kenapa, Bu? Tanyaku. Bu Sulastri terlihat gugup. Hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ya sudah. Kalau ada salah-salah kata. Namanya juga bercanda. Bercanda. Aku hampir tertawa mendengarnya. Karena penghinaan selalu berubah menjadi bercanda saat korbannya mulai melawan. Selalu begitu. Saat itulah salah satu tante ikut mendekat. Iya, Ayu. Nggak usah dibawa pulang. Aku menatapnya. Lalu bertanya pelan. Kenapa? Tidak ada yang menjawab. Karena mereka sendiri tahu. Sejak kemarin mereka tidak pernah menghargainya. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi Raka. Suamiku yang sejak kemarin diam. Suamiku yang ikut menertawakanku. Tiba-tiba ikut mendekat. Ayu. Suaranya mulai tegang. Sudah. Jangan dibawa pulang. Aku langsung menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Kepanikan. Kepanikan yang nyata. Padahal sejak kemarin dia tidak peduli. Lalu kenapa sekarang panik? Kenapa sekarang berusaha menahan aku? Dan pertanyaan itu segera terjawab. Karena tanpa sengaja, aku mendengar salah satu paman berbisik kepada Bu Sulastri. Bisikan yang membuatku langsung membeku. Jangan sampai dibawa pulang. Itu kepiting bakau super. Kalau dijual lagi harganya bisa puluhan juta. Jantungku langsung berdegup keras. Karena akhirnya aku mengerti. Mereka panik bukan karena menghargai aku. Bukan karena menghargai ketulusanku. Bukan karena takut aku tersinggung. Mereka panik karena baru tahu nilai sebenarnya dari kepiting itu. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar berhenti berharap kepada mereka. Karena akhirnya topeng mereka jatuh seluruhnya. Namun mereka belum tahu satu hal. Harga kepiting itu ternyata bukan rahasia terbesar yang akan terbongkar. Karena beberapa jam lagi,
Ayahku akan datang ke rumah itu. Dan kedatangannya akan membuat seluruh keluarga mertuaku jauh lebih syok daripada kehilangan 10 kilogram kepiting. Ternyata kepiting itu bukan kepiting biasa, dan wajah mereka langsung berubah. Halaman rumah mendadak sunyi. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada lagi yang mengejek, tidak ada lagi yang menyindir. Semua orang hanya menatap kotak kepiting yang berada di sampingku. Kotak yang sejak kemarin mereka hina. Kotak yang sejak kemarin mereka anggap tidak berharga. Dan sekarang, mereka tiba-tiba tidak rela jika aku membawanya pulang. Aku berdiri di samping mobil. Sedangkan Bu Sulastri, Vina, Raka, dan beberapa saudara mengelilingiku. Wajah mereka terlihat tegang. Sangat tegang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mereka lebih takut kehilangan kepiting itu daripada kehilangan perasaanku. Hal itu membuat dadaku terasa sesak. Karena akhirnya semuanya jelas. Sangat jelas. Mereka tidak peduli saat aku menangis. Mereka tidak peduli saat aku dipermalukan. Mereka tidak peduli saat aku dihina. Tapi saat mengetahui nilai kepiting itu, mereka langsung berubah. Saat itulah aku menatap Bu Sulastri. Lalu bertanya pelan, "Bu, iya. Kalau kepiting ini memang jelek, kenapa sekarang nggak boleh saya bawa pulang?" Wajah Bu Sulastri langsung kaku. Tidak ada jawaban. Karena beliau sendiri tahu. Apa yang terjadi sangat memalukan. Salah satu paman mencoba tersenyum. "Ayu." "Iya, Om. Jangan dimasukkan ke hati. Lagian kita cuma bercanda." Aku langsung tersenyum pahit. Karena lagi-lagi kata itu muncul. Bercanda. Kata yang paling sering digunakan orang setelah menyakiti perasaan orang lain. Kalau aku diam, namanya penghinaan. Kalau aku melawan, namanya bercanda. Lucu sekali. Sangat lucu. Saat itulah Pak Joko mendekat. Beliau melihat kotak kepiting itu. Lalu berkata, "Sebenarnya berapa harga semua ini?" Aku terdiam. Karena sejak awal, aku memang tidak pernah berniat membahas harga. Bagiku yang penting adalah niat. Namun sebelum aku menjawab, salah satu paman yang bekerja di bidang kuliner lebih dulu berbicara. Kalau saya nggak salah lihat, itu kepiting bakau super premium. Semua orang langsung menoleh. "Memangnya kenapa?" tanya Vina. Pria itu menghela napas. Lalu berkata, "Itu bukan kepiting biasa. Restoran mahal saja belum tentu dapat stok seperti itu." Ruangan langsung hening. Benar-benar hening. Dan ketika beliau menyebut perkiraan nilainya, beberapa orang langsung membelalakan mata. Puluhan juta rupiah. Wajah Bu Sulastri langsung pucat. Sedangkan Vina seperti tidak percaya. Karena sejak kemarin, mereka mengira hadiah itu murahan. Mengira aku hanya berpura-pura baik. Mengira aku sedang mencari perhatian. Padahal kenyataannya, aku menghabiskan hampir seluruh tabunganku untuk membeli semuanya. Namun yang paling membuatku sedih, bukan karena mereka salah menilai harga kepiting, melainkan karena sikap mereka berubah setelah tahu nilainya. Seandainya kepiting itu murah, mereka tetap akan menghinaku. Dan itulah yang membuat hatiku hancur. Saat itulah Raka mendekat. "Ayu." Suaranya jauh lebih lembut dibanding beberapa hari terakhir. Namun aku sudah terlambat menyadarinya. Karena perubahan sikap yang datang setelah mengetahui nilai hadiah terasa sangat menyakitkan. "Aku nggak tahu kalau semahal itu," katanya. Aku langsung menatapnya. Lalu tersenyum tipis. "Masalahnya bukan karena kamu nggak tahu harganya." Raka langsung terdiam. Karena dia tahu aku benar. Masalahnya adalah dia tidak menghargai usaha istrinya. Dan itu jauh lebih besar daripada sekadar harga. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari luar rumah. Semua orang menoleh. Lampu mobil menyinari halaman. Dan entah kenapa, jantungku langsung berdebar.
Karena aku mengenali mobil itu. Sangat mengenalinya. Mobil milik ayah, Pak Hadi. Beberapa detik kemudian, pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya turun. Dengan kemeja sederhana. Namun wibawanya langsung terasa. Aku spontan berdiri. Ya. Suaraku bergetar. Ayah langsung menghampiriku. Tatapannya penuh kekhawatiran. Karena beliau tahu, aku tidak mungkin menangis tanpa alasan. Begitu melihat mataku yang sembab, wajah ayah langsung berubah. Siapapun yang mengenal beliau tahu, beliau sangat tenang, namun ada satu hal yang tidak pernah bisa beliau toleransi. Seseorang menyakiti anaknya. Ayu. Iya yah. Apa yang terjadi? Air mataku langsung jatuh lagi. Karena hanya satu pertanyaan itu, sudah cukup membuat seluruh pertahananku runtuh. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah mertua, aku tidak lagi merasa sendirian. Namun keluarga mertuaku belum tahu bahwa pria yang baru datang itu bukan sekadar ayahku. Mereka belum tahu siapa sebenarnya Pak Hadi. Mereka belum tahu apa yang selama ini kusimpan. Dan beberapa menit lagi, saat identitas ayah terungkap, wajah Bu Sulastri, Vina, dan bahkan Raka akan berubah total. Karena rahasia terbesar dalam keluarga ini akhirnya akan terbuka. Ayahku datang, dan wajah mertuaku langsung berubah. Halaman rumah masih dipenuhi orang. Kota kepiting berada di samping mobil. Sedangkan aku berdiri di dekat ayah. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah ini, aku merasa aman. Karena ada seseorang yang benar-benar berada di pihakku. Seseorang yang tidak akan membiarkan aku dihina. Seseorang yang selalu menghargai aku apa adanya. Ayah. Pak Hadi menatap wajahku. Lama. Sangat lama. Dan beliau langsung tahu. Aku sedang terluka. Sangat terluka. Ayu. Iya yah. Siapa yang membuatmu menangis? Suara ayah tenang. Sangat tenang. Namun aku mengenalnya. Aku tahu. Semakin tenang suara beliau, semakin besar kemarahannya. Aku menggeleng pelan. Nggak apa-apa yah. Padahal jelas-jelas tidak baik-baik saja. Namun sebelum aku sempat berkata lebih banyak, Bu Sulastri langsung mendekat. Dengan senyum yang tiba-tiba berubah manis. Sangat manis. Berbeda sekali dibanding beberapa jam sebelumnya. Oh Pak Hadi. Silakan masuk. Aku langsung terdiam. Karena perubahan itu terasa aneh. Sangat aneh. Padahal sebelumnya beliau bahkan hampir tidak pernah memperlakukanku dengan hangat. Tapi sekarang, nada bicaranya berubah total. Pak Hadi hanya mengangguk sopan. Lalu berkata, sebelum masuk, saya ingin tahu dulu. Suasana langsung hening. Karena semua orang bisa merasakan sesuatu. Dan sesuatu itu tidak nyaman. Saya dengar anak saya menangis. Bu Sulastri langsung gugup. Enggak kok Pak. Cuma salah paham kecil. Salah paham. Aku langsung menunduk. Karena penghinaan selama 2 hari penuh kini berubah menjadi salah paham kecil. Saat itulah Vina ikut bicara. Iya Om. Kita cuma bercanda. Lagi. Kata itu lagi. Bercanda. Seolah semua luka bisa hilang hanya dengan satu kata itu. Pak Hadi menatap Vina. Lalu bertanya singkat. Kalau kamu menangis karena dihina, itu juga bercanda. Vina langsung terdiam. Tidak bisa menjawab. Dan suasana semakin canggung. Sangat canggung. Saat itulah salah satu paman yang sejak tadi memperhatikan ayah tiba-tiba terlihat terkejut. Sangat terkejut. Beliau menatap ayah beberapa detik. Lalu berkata, maaf. Pak Hadi yang punya PT Samudra Nusantara. Jantungku langsung berdegup. Karena aku tahu pertanyaan itu akan mengubah segalanya. Ayah terlihat tenang. Beliau hanya mengangguk. Iya. Seketika.
Wajah beberapa orang langsung berubah. Termasuk Bu Sulastri. Termasuk Vina. Termasuk Raka. Karena nama perusahaan itu sangat dikenal. Sangat dikenal. Perusahaan perikanan terbesar di provinsi kami. Pemasok hasil laut ke berbagai kota. Punya gudang. Punya kapal. Punya jaringan distribusi besar. Dan selama ini, aku tidak pernah menceritakannya. Tidak pernah. Karena aku tidak ingin dihormati karena status. Aku ingin dihargai karena diriku sendiri. Namun sekarang, rahasia itu akhirnya terbuka. Dan dampaknya langsung terlihat. Bu Sulastri sampai kehilangan kata-kata. Sedangkan Vina menatapku dengan wajah pucat. Seolah baru melihat orang yang berbeda. Padahal aku tetap Ayu yang sama. Tidak berubah. Tidak lebih kaya dari kemarin. Tidak lebih cantik dari kemarin. Tidak lebih baik dari kemarin. Yang berubah hanyalah apa yang mereka ketahui tentangku. Dan itulah yang membuat semuanya terasa menyedihkan. Salah satu tante bahkan langsung berkata, "Ya ampun. Kenapa nggak pernah cerita?" Aku tersenyum pahit. Karena pertanyaan itu terdengar sangat ironis. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu berkata pelan, "Kalau saya cerita dari awal, apakah perlakuannya akan berbeda?" Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu jawabannya. Sangat tahu. Jawabannya adalah iya. Mereka akan memperlakukanku jauh lebih baik. Dan justru itulah masalahnya. Saat itulah Pak Hadi melihat kotak kepiting di samping mobil. "Ayu." "Iya ya. Itu yang kamu beli." Aku mengangguk. "Iya." Ayah tersenyum sedih. Karena beliau tahu. Beliau tahu berapa lama aku menabung. Beliau tahu berapa keras aku berusaha. Beliau tahu betapa aku ingin diterima keluarga suamiku. Dan beliau juga tahu, semua usaha itu baru saja dihancurkan. Saat itulah ayah mengucapkan kalimat yang membuat seluruh halaman terdiam. "Kalau orang tidak menghargai pemberianmu, jangan paksa mereka menerimanya." Aku langsung menatap beliau. Air mataku kembali jatuh. Karena kalimat itu terasa seperti pelukan. Pelukan yang sudah lama kubutuhkan. Lalu ayah melanjutkan. "Harga diri lebih mahal daripada hadiah apapun." Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada. Karena semua orang tahu. Kalimat itu ditujukan kepada mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di wajah Bu Sulastri. Penyesalan yang nyata. Namun semuanya masih belum selesai. Karena beberapa menit kemudian, seseorang akan mengungkap rahasia lain. Rahasia yang membuat Raka langsung pucat. Rahasia bahwa selama ini, aku diam-diam telah membantu keuangan keluarganya tanpa pernah meminta pengakuan. Dan saat fakta itu terbongkar, seluruh keluarga akan terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Selama ini aku yang diam-diam menolong keluarga mereka. Setelah ucapan ayah, suasana halaman rumah berubah total. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi candaan yang menyakitkan. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang penuh rasa malu. Karena untuk pertama kalinya, keluarga mertuaku melihat akibat dari perbuatan mereka sendiri. Bu Sulastri berdiri mematung. Vina tidak berani menatap mataku. Sedangkan Raka terlihat sangat gelisah. Sangat berbeda dari pria yang kemarin ikut menertawakanku. Saat itulah ayah menatapku. Lalu berkata pelan, "Ayu." "Iya ya. Masih mau membawa pulang kepiting itu?" Aku menatap kotak pendingin di samping mobil. Lama. Sangat lama. Lalu mengangguk pelan. "Iya." Jawaban itu membuat beberapa orang langsung panik lagi. Terutama Bu Sulastri. "Ayu." Suaranya bergetar. "Jangan begitu." Aku langsung menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa takut. Tidak merasa harus menyenangkan siapapun.
Karena aku mulai sadar, mengalah terus-menerus bukanlah kebaikan. Kadang itu hanya membuat orang semakin semena-mena. Saat itulah salah satu tante mencoba mencairkan suasana. Aduh sudahlah. Kita keluarga sendiri. Namun sebelum aku menjawab, suara ayah terdengar lebih dulu. Keluarga. Semua orang langsung menoleh. Ayah tetap tenang. Namun sorot matanya tajam. Saya penasaran. Kalau Ayu benar-benar dianggap keluarga, kenapa dia menangis? Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berani menjawab, karena memang tidak ada jawaban. Dan saat itulah, Pak Joko yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Beliau menghela napas panjang, lalu berkata, "Sebenarnya, saya juga merasa bersalah." Semua orang langsung menoleh. Karena jarang sekali beliau berbicara dalam situasi seperti itu. Pak Joko menatap istrinya, lalu menatapku. Dan kalimat berikutnya membuat semua orang terdiam. Selama ini Ayu banyak membantu keluarga kita. Aku langsung membeku. Begitu juga Raka. Karena aku tidak pernah menceritakan semua itu. Tidak kepada siapapun. Namun ternyata Pak Joko tahu. Beliau tahu semuanya. Vina terlihat bingung. Maksud Bapak apa? Pak Joko menarik napas. Lalu berkata, siapa yang bayar biaya rumah sakit waktu ibu operasi 2 tahun lalu? Wajah Bu Sulastri langsung berubah. Karena beliau tahu jawabannya. Namun selama ini beliau mengira uang itu dari Raka. Pak Joko melanjutkan. Yang bayar Ayu. Ruangan langsung hening. Benar-benar hening. Vina sampai membelalakan mata. Apa? Pak Joko mengangguk. Iya. Ayu yang transfer. Dan dia minta supaya tidak ada yang diberitahu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kenangan itu kembali muncul. Waktu itu Bu Sulastri harus operasi mendadak. Keuangan keluarga sedang sulit. Dan tanpa berpikir panjang, aku menggunakan tabunganku. Karena bagiku beliau adalah keluarga. Aku tidak pernah meminta balasan. Tidak pernah. Namun ternyata hari ini rahasia itu terbongkar. Dan itu baru awalnya. Karena Pak Joko belum selesai. Beliau menatap Raka. Lalu berkata, dan kamu ingat waktu usaha kamu hampir bangkrut? Wajah Raka langsung pucat. Karena dia tahu persis kejadian itu. 3 tahun lalu. Saat usahanya hampir tutup. Saat dia stres setiap hari. Saat dia merasa hidupnya hancur. Pak Joko kembali berbicara. Kamu pikir pinjaman yang datang tiba-tiba itu dari mana? Raka langsung membeku. Karena selama ini dia memang tidak pernah tahu. Dia hanya tahu ada dana yang masuk melalui perantara. Dan dana itulah yang menyelamatkan usahanya. Pak Joko menatapku. Lalu berkata pelan, itu juga dari Ayu. Seisi halaman langsung terdiam. Bu Sulastri sampai menutup mulutnya. Sedangkan Vina terlihat seperti tidak percaya. Dan Raka, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar. Perempuan yang selama ini dia remehkan. Perempuan yang selama ini dia biarkan dihina. Ternyata adalah orang yang diam-diam menyelamatkan hidupnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Ayu. Suaranya bergetar. Namun aku tidak menjawab. Karena aku sendiri sedang berusaha menahan emosi. Pak Joko melanjutkan. Ayu selalu membantu. Tapi dia tidak pernah pamer. Tidak pernah menghitung. Tidak pernah menagih. Beliau menatap keluarganya satu persatu. Dan kita membalasnya dengan penghinaan. Kalimat itu menghantam semua orang. Termasuk Bu Sulastri. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Karena akhirnya beliau melihat kebenaran yang selama ini tidak pernah mau dilihat. Namun aku belum tahu bahwa malam itu Bu Sulastri akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang membuat seluruh keluarga menangis.
dan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ibu mertuaku menangis dan berlutut di depanku. Malam itu, tidak ada lagi suara tawa di rumah Bu Sulastri. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi sindiran. Yang tersisa hanya keheningan. Keheningan yang terasa berat. Karena semua orang baru saja mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran bahwa aku diam-diam membantu keluarga mereka. Kebenaran bahwa aku tidak pernah meminta balasan. Dan kebenaran bahwa semua itu justru dibalas dengan penghinaan. Aku berdiri di dekat mobil. Sedangkan kotak kepiting masih berada di sampingku. Tak seorang pun berani mendekat. Tak seorang pun berani bercanda lagi. Karena suasana sudah berubah total. Saat itulah Bu Sulastri perlahan melangkah ke arahku. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat beliau benar-benar hancur. Ayu. Suaranya bergetar. Aku diam. Bukan karena benci. Tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak luka yang masih terasa segar. Terlalu banyak penghinaan yang belum hilang dari ingatanku. Bu Sulastri berhenti tepat di depanku. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau berlutut. Benar-benar berlutut. Di depan semua orang. Di depan keluarga besar. Di depan para tetangga yang masih berdiri di halaman. Aku langsung terkejut. Bu! Refleks aku hendak mengangkat beliau. Namun Bu Sulastri menangis semakin keras. Jangan. Tolong biarkan ibu. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tidak pernah melihat beliau seperti ini. Tidak pernah. Ayu. Ibu jahat sama kamu. Tangisnya pecah. Ibu buta. Ibu terlalu sibuk melihat apa yang kurang dari kamu. Sampai lupa melihat semua yang sudah kamu berikan. Seluruh halaman sunyi. Bahkan suara jangkrik terdengar jelas. Karena semua orang sedang menyaksikan penyesalan yang terlambat datang. Sangat terlambat. Bu Sulastri terus menangis. Ibu hina hadiahmu. Ibu hina usahamu. Ibu hina hatimu. Padahal kamu yang paling tulus. Aku memejamkan mata. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama bertahun-tahun ingin kudengar. Namun sekarang, rasanya berbeda. Sangat berbeda. Karena hati yang terlalu sering terluka tidak bisa langsung sembuh hanya karena satu permintaan maaf. Saat itulah Vina ikut menangis. Dia berjalan mendekat. Lalu memegang tanganku. Mbak. Suaranya pecah. Aku minta maaf. Aku iri sama Mbak. Aku langsung menatapnya. Karena pengakuan itu mengejutkanku. Vina terus menangis. Dari dulu aku iri. Semua orang suka sama Mbak. Bapak sayang sama Mbak. Mas Raka dulu juga selalu bangga cerita tentang Mbak. Aku iri. Aku salah. Tangisku akhirnya jatuh. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan. Yang ada hanya penyesalan. Penyesalan yang nyata. Namun orang yang paling hancur malam itu adalah Raka. Suamiku. Atau mungkin, pria yang sebentar lagi tidak lagi menjadi suamiku. Sejak tadi dia hanya diam. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Seolah sedang memikirkan seluruh kesalahannya. Dan saat akhirnya dia melangkah maju, aku bisa melihat matanya penuh air mata. Ayu. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku nggak pantas dimaafkan. Kalimat itu membuat seluruh halaman kembali sunyi. Karena semua orang tahu. Dia benar. Raka menatapku. Lalu berkata dengan suara gemetar. Aku gagal jadi suami. Air mata mulai jatuh dari wajahnya. Aku lihat kamu dihina. Aku diam. Aku lihat kamu menangis. Aku diam. Aku tahu kamu berusaha. Tapi aku tetap ikut menertawakanmu. Tangisku semakin deras.
Karena semua yang dia katakan benar. Sangat benar. Dan mungkin, itulah yang paling menyakitkan. Saat seseorang akhirnya sadar setelah semuanya terlambat, Raka menunduk. Lalu berkata, "Kalau hari ini kamu pergi, aku nggak punya hak menahanmu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan aku. Namun sayangnya, kesadaran itu datang setelah terlalu banyak luka. Saat itulah ayah berjalan mendekat. Beliau menatapku. Lalu berkata pelan, "Ayu." "Iya ya. Kamu tidak harus memutuskan malam ini." Aku terdiam. Karena ayah benar. Hatiku masih terlalu penuh emosi. Masih terlalu banyak rasa sakit. Masih terlalu banyak yang harus kupikirkan. Dan saat itulah aku mengambil satu keputusan. Keputusan yang membuat seluruh keluarga langsung menahan napas. Keputusan yang tidak mereka duga sama sekali. Karena malam itu, aku memutuskan pergi dari rumah itu. Sendirian. Untuk memberi waktu pada diriku sendiri. Dan keputusan itulah yang membuat Raka langsung pucat. Karena dia mulai sadar, bahwa kali ini, aku benar-benar bisa pergi untuk selamanya. Aku memilih pergi, dan baru saat itu mereka takut kehilanganku. Malam itu, setelah semua tangisan, setelah semua pengakuan, setelah semua permintaan maaf, aku berdiri di halaman rumah mertuaku dengan hati yang sangat lelah. Bukan marah, bukan benci, tapi lelah. Lelah menjadi orang yang selalu mengalah. Lelah menjadi orang yang selalu berusaha. Lelah menjadi orang yang terus berharap dihargai. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin memikirkan diriku sendiri. Saat ayah berkata aku tidak perlu mengambil keputusan malam itu, aku langsung tahu apa yang harus kulakukan. Aku butuh pergi. Aku butuh menjauh. Aku butuh ruang untuk bernapas. Karena jika aku tetap tinggal di rumah itu, aku takut kembali luluh. Padahal luka di hatiku belum sembuh. Sama sekali belum sembuh. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap semua orang. Bu Sulastri, Vina, Pak Joko, dan Raka. Mereka semua menunggu. Menunggu jawabanku. Menunggu keputusan yang akan menentukan semuanya. Aku akhirnya berkata pelan, "Aku mau pulang sama ayah." Seketika, wajah Raka langsung berubah. Benar-benar berubah. Pucat, kosong. Seolah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Ayu." Suaranya bergetar. Namun aku menggeleng pelan. "Aku capek, Mas." Air mata kembali mengalir dari wajahnya. Karena untuk pertama kalinya, dia mendengar kejujuran yang selama ini kusimpan. "Aku capek. Sangat capek." Bu Sulastri langsung menangis lagi. "Ayu, jangan pergi." Aku menatap beliau. Lalu tersenyum sedih. "Bu." "Iya nak. Aku cuma mau menenangkan diri." Tangis beliau semakin keras. Karena beliau tahu, kadang orang yang pergi untuk menenangkan diri tidak selalu kembali. Dan ketakutan itulah yang kini menghantui mereka. Aku masuk ke mobil ayah. Sedangkan kotak kepiting juga dimasukkan ke bagasi. Tidak ada lagi yang mencoba menahanku. Karena mereka tahu, mereka sudah kehilangan hak untuk memaksa. Saat mobil mulai berjalan keluar dari halaman, aku melihat ke kaca belakang. Dan pemandangan itu membuat dadaku sesak. Bu Sulastri menangis di pelukan Pak Joko. Vina menunduk sambil menghapus air mata. Dan Raka masih berdiri di tempat yang sama, memandang mobilku pergi. Tanpa bergerak sedikit pun. Seolah sebagian dirinya ikut pergi bersamaku. Perjalanan menuju rumah ayah terasa sunyi. Sangat sunyi. Aku hanya menatap keluar jendela. Melihat lampu-lampu jalan yang berlalu. Sampai akhirnya ayah berkata, "Ayu." "Iya ya. Kamu masih sayang sama Raka."
Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Sangat lama. Karena jawabannya tidak sederhana. Aku masih menyayanginya. Tentu saja. Dia suamiku. Pria yang pernah menjadi alasan bahagiaku. Namun cinta tidak bisa menghapus luka. Dan luka tidak selalu bisa disembuhkan hanya dengan penyesalan. Aku akhirnya menjawab pelan. Ayu nggak tahu. Ayah mengangguk. Beliau tidak memaksa. Tidak memberi nasihat panjang. Karena beliau tahu. Beberapa jawaban hanya bisa ditemukan oleh hati yang sedang terluka. Keesokan paginya, aku bangun di rumah ayah. Rumah yang selalu membuatku merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku bisa tidur tanpa menangis. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena sekitar pukul 9 pagi, ponselku mulai berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdebar. Raka. Aku tidak mengangkatnya. Lalu beberapa menit kemudian, dia menelepon lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai belasan kali. Aku tetap diam. Karena aku belum siap berbicara. Belum siap mendengar suaranya. Belum siap melihat penyesalan yang datang terlambat. Namun yang tidak ku ketahui, adalah sesuatu yang sedang terjadi di rumah mertuaku. Sesuatu yang membuat seluruh keluarga panik. Karena setelah aku pergi, mereka menemukan sebuah buku kecil milikku. Buku yang selama ini kusimpan diam-diam. Dan isi buku itu membuat Bu Sulastri menangis sejadi-jadinya. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat betapa besar cintaku kepada keluarga yang selama ini justru menyakitiku. Dan setelah membaca buku itu, Raka melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sesuatu yang akan mengubah akhir cerita ini selamanya. Buku kecil itu membuat seluruh keluarga menangis. Pagi itu, aku berusaha menjalani hariku dengan tenang di rumah ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa rasa tertekan. Tidak ada sindiran. Tidak ada ejekan. Tidak ada tatapan merendahkan. Namun meski tubuhku berada di rumah ayah, sebagian pikiranku masih tertinggal di rumah mertuaku. Karena bagaimanapun juga, aku pernah mencintai mereka. Sungguh mencintai mereka. Sementara itu, di rumah Bu Sulastri, suasana jauh berbeda. Rumah yang biasanya ramai kini terasa muram. Tidak ada lagi semangat lebaran. Tidak ada lagi suara tawa. Karena satu orang yang selama ini selalu bekerja diam-diam, sudah tidak ada. Dan anehnya, baru sekarang mereka menyadarinya. Bu Sulastri masuk ke kamar yang biasa kutempati bersama Raka. Awalnya beliau hanya ingin merapikan tempat tidur. Namun saat membuka laci kecil di samping ranjang, beliau menemukan sesuatu. Sebuah buku catatan berwarna biru. Sudah agak kusam. Sudah lama. Dan di bagian depan tertulis namaku. Ayu. Bu Sulastri membukanya perlahan. Dan sejak halaman pertama, air matanya langsung jatuh. Karena buku itu ternyata bukan buku biasa. Itu buku harian. Buku tempat aku menuliskan hal-hal yang tidak pernah kuucapkan. Hal-hal yang selama ini hanya kusimpan sendiri. Halaman pertama bertanggal 3 tahun lalu. Di sana tertulis, hari ini ibu mertua membuatkan sayur kesukaanku. Aku senang sekali. Semoga suatu hari nanti beliau benar-benar menganggapku anak. Tangan Bu Sulastri langsung gemetar. Karena beliau bahkan tidak ingat kejadian itu. Namun ternyata, aku mengingatnya. Aku menyimpannya. Aku menganggap perhatian kecil itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Beliau membuka halaman berikutnya. Dan membaca lagi. Hari ini ibu marah padaku. Sedih rasanya. Tapi mungkin aku memang belum cukup baik. Aku akan berusaha lebih keras. Air mata Bu Sulastri semakin deras. Karena ternyata selama ini, saat beliau menyakitiku, aku justru menyalahkan diriku sendiri. Beliau terus membaca. Halaman demi halaman.
Dan setiap halaman membuat hatinya semakin hancur. Karena hampir semua tulisan berisi hal yang sama. Keinginan sederhana untuk diterima. Keinginan sederhana untuk dicintai. Keinginan sederhana untuk dianggap keluarga. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada hinaan balik. Tidak ada. Yang ada hanya cinta. Cinta yang terlalu tulus. Dan cinta itulah yang justru mereka sia-siakan. Saat itulah Raka masuk ke kamar. Melihat ibunya menangis. "Ibu." Bu Sulastri tidak menjawab. Beliau hanya menyerahkan buku itu. Dengan tangan gemetar. "Baca." Raka mengambilnya. Lalu mulai membuka halaman demi halaman. Dan beberapa menit kemudian, dia tidak lagi mampu menahan air matanya. Karena di salah satu halaman, dia menemukan tulisan yang membuat lututnya hampir lemas. Tulisan yang dibuat setahun lalu. "Terkadang aku sedih karena Mas Raka jarang membelaku. Tapi aku yakin dia lelah bekerja. Aku akan terus mendukungnya. Karena aku mencintainya." Air mata Raka langsung jatuh ke atas kertas. Karena bahkan saat disakiti, aku masih berusaha memahami dirinya. Masih berusaha membela dirinya. Masih berusaha mencintainya. Sedangkan dia justru membiarkanku dihina. Dia justru ikut menertawakanku. Dia justru membuatku menangis. Semakin banyak halaman yang dibaca, semakin hancur dirinya. Sampai akhirnya dia menemukan halaman terakhir. Halaman yang kutulis sehari sebelum berangkat lebaran. Dan isi tulisan itu membuat seluruh dunia Raka runtuh. "Aku membeli 10 kilogram kepiting hari ini. Aku bahagia sekali. Mudah-mudahan ibu senang. Mudah-mudahan keluarga Mas Raka akhirnya melihat kalau aku benar-benar menyayangi mereka. Aku berharap lebaran kali ini menjadi awal yang baru." Tulisan itu berakhir di sana. Tidak ada lanjutan. Karena setelah itu, harapanku hancur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menangis seperti anak kecil. Tangis yang tidak bisa dihentikan. Tangis penuh penyesalan. Tangis seseorang yang baru sadar bahwa dia telah kehilangan perempuan yang paling tulus mencintainya. Malam harinya, tanpa memberitahu siapapun, Raka mengambil kunci mobil. Lalu pergi. Sendirian. Bu Sulastri melihatnya keluar. "Raka!" Namun dia tidak berhenti. Karena malam itu, dia sudah mengambil keputusan. Keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan keputusan itu membuat seluruh keluarga menahan napas. Karena untuk pertama kalinya, Raka memilih memperjuangkan istrinya. Namun dia belum tahu bahwa saat tiba di rumah ayahku nanti, aku akan memberikan jawaban yang mungkin menghancurkan hatinya selamanya. Akhirnya mereka kehilanganku, dan baru saat itu mereka mengerti. Malam itu, Raka mengemudi sendirian menuju rumah ayahku. Sepanjang perjalanan, air matanya tidak berhenti mengalir. Buku harian itu masih berada di kursi samping. Buku kecil yang selama ini tidak pernah dia ketahui. Buku yang berisi seluruh ketulusanku, seluruh perjuanganku, dan seluruh cinta yang selama ini kupertahankan sendirian. Untuk pertama kalinya, Raka melihat semuanya. Dan untuk pertama kalinya, dia sadar betapa egoisnya dirinya. Saat mobil berhenti di depan rumah ayah, jam sudah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Lampu teras masih menyala. Namun suasana sangat tenang. Raka turun perlahan. Tangannya gemetar. Jantungnya berdebar sangat keras. Karena malam itu, dia datang bukan sebagai suami yang percaya diri. Bukan sebagai pria yang merasa benar. Melainkan sebagai seseorang yang sedang meminta kesempatan terakhir. Saat mengetuk pintu, ayah yang membukanya. Pak Hadi langsung melihat wajah Raka. Dan beliau langsung tahu. Pria di hadapannya sedang hancur. "Ayu ada, Pak." Suara Raka serak. Ayah terdiam beberapa detik. Lalu mempersilahkannya masuk.
Aku sedang duduk di ruang keluarga. Saat melihat Raka masuk, jantungku langsung berdebar. Karena aku tidak menyangka dia akan datang malam itu. Wajahnya terlihat berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ego. Tidak ada sikap meremehkan. Yang ada hanya penyesalan. Penyesalan yang sangat besar. Ayu. Suaranya bergetar. Aku diam. Sedangkan air mata mulai mengalir dari wajahnya. Aku baca semuanya. Katanya. Aku langsung tahu. Dia menemukan buku itu. Dan beberapa detik kemudian, Raka berlutut. Benar-benar berlutut. Di depanku. Tangisnya pecah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Seluruh ruangan sunyi. Karena rasa sakit yang dia rasakan malam itu begitu nyata. Aku gagal menjaga kamu. Aku gagal menghargai kamu. Aku gagal menjadi suami. Air mataku ikut jatuh. Karena aku tahu. Dia tidak sedang berpura-pura. Dia tulus. Sangat tulus. Namun sayangnya, ada hal yang lebih kuat daripada penyesalan. Yaitu luka yang terlalu lama dipendam. Raka terus menangis. Aku mau berubah. Aku mau memperbaiki semuanya. Tolong kasih aku satu kesempatan. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang menunggu jawabanku. Ayah. Raka. Bahkan diriku sendiri. Aku memejamkan mata. Mengingat semua kenangan. Semua perjuangan. Semua tangisan. Semua penghinaan. Lalu perlahan aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat tenang. Aku memaafkan kamu. Tangis Raka semakin keras. Karena dia tahu. Kalimat berikutnya akan menentukan segalanya. Dan benar saja. Aku melanjutkan. Tapi aku tidak bisa kembali. Dunia Raka seolah berhenti. Wajahnya langsung hancur. Namun kali ini, dia tidak membantah. Tidak memaksa. Karena jauh di dalam hatinya, dia tahu. Aku berhak mengambil keputusan itu. Sangat berhak. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. Kataku pelan. Aku mencintaimu. Aku mencintai keluargamu. Aku bahkan rela mengorbankan banyak hal. Tapi cinta tidak bisa hidup kalau hanya satu orang yang menjaganya. Tangis Raka semakin pecah. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami arti kehilangan. Bukan kehilangan karena perpisahan, melainkan kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada. Aku berdiri, lalu membantu Raka bangun. Dan untuk terakhir kalinya, aku memeluknya. Pelukan yang penuh kenangan. Pelukan yang penuh air mata. Pelukan perpisahan. Jaga diri baik-baik. Bisikku. Dan saat itulah, aku melepaskannya. Benar-benar melepaskannya. Beberapa bulan kemudian, hidupku perlahan berubah. Aku kembali membantu usaha keluarga. Aku kembali tersenyum. Aku kembali menemukan diriku sendiri. Sedangkan Bu Sulastri berubah banyak. Sangat banyak. Beliau tidak lagi memandang orang dari harta. Tidak lagi membanding-bandingkan. Karena kehilangan membuat beliau belajar sesuatu yang tidak pernah dipahami sebelumnya. Bahwa ketulusan jauh lebih mahal daripada hadiah apapun. Vina juga berubah. Menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Dan Raka, dia menepati janjinya. Dia berubah. Bukan untuk mendapatkanku kembali. Melainkan karena akhirnya dia sadar bahwa dirinya memang harus berubah. Kadang, kita baru menghargai seseorang setelah kehilangannya. Kadang, kita baru menyadari nilai sebuah hati setelah hati itu berhenti berjuang. Dan itulah yang terjadi pada mereka. Mereka menghina 10 kilogram kepiting yang kubawa. Mereka menertawakan ketulusanku. Mereka meremehkan pengorbananku. Namun pada akhirnya, yang benar-benar mereka kehilangan bukan kepiting itu. Melainkan seseorang yang selama ini mencintai mereka tanpa syarat.
Dan tidak semua kehilangan mendapatkan kesempatan kedua.